Assalamualaikum Bu. Pak, jadi saya mohon izin waktunya untuk diskusi. Ya. Tentang apa itu Pak? Nah, gini Bu, kan di sekolah kita kan ada program yang harus kita itu kan satu siswa satu prestasi. Jadi kan saya ingin bagaimana apa namanya itu kemasyarakat dulu. Dan kemasyarakat ini maksud saya ini memberikan tempat ruang kepada anak-anak itu untuk mengembangkan minat bakatnya ya secara bersama ya kalau bisa diperhatikan oleh seluruh warga sekolah murid maupun guru gitu ya macam dibangun gitu. Memang Bu sudah ada program kita macam ekskul sedang ya. Tapi ini mau dikembangkan ya berarti semacam co-curricular juga kan Bu. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Oh, bagus sekali Pak idenya kalau ada seperti itu. Sebenarnya pada siswa satu prestasi itu kan kita bisa mengembangkan lewat ekstrakurikuler. Ya, Ya, ekstrakurikuler yang ada, kemudian ada yang bisa diakomodir oleh sekolah. Tapi ada ekstrakurikuler yang tidak bisa diakomodir oleh sekolah. Orang tua bisa melakukan di luar. Mungkin kita saling mensupport karena untuk masing-masing siswa itu kan memiliki minat bakat yang berbeda-beda. ya itu ya. Ya. Jadi karena yang berbeda-beda minat bakatnya, kita bisa wadahi Pak. Ya, ya Bu. Oke Bu, itu alhamdulillah Ibu kayu sambung. Kan di sekolah Bu, Ibu kan apa nyampaikan hari masa pagi itu bisa dipakai. Iya. Kan peruntukan apanya bisa untuk literasi gitu Bu ya, dan untuk apa? Bagaimana kalau apa Bu kita jadikan snorkeling untuk jadikan apa wadah tempat untuk anak mengembangkan minat bakat ya semacam mengeksplor Bu ya, eksplorasi potensi siswa kalau bisa eksplorasi potensi siswa tapi diselang-seling kalau papanya Selasa pertama literasi, nah minggu depannya bisa ini apa eksplorasi potensi siswa nih, apalah namanya nanti. Kemudian minggu ketiga kayak itu kita kan harus besar apa skalanya literasi, literasinya 2 kali tersurat. Nah, minggu yang mungkin yang lain seperti perenungan itu Bu. Ya, jadi itu kira-kira gimana masukan dari Bu ini bagaimana? Boleh Pak. Sebenarnya kalau kita memiliki waktu yang lebih, itu bisa di hari yang berbeda. Iya, Tapi karena di Selasa itu sudah ada agenda-agenda di saya, artinya memang sepertinya saya sampaikan literasi itu porsinya agak diperbesar. Karena kan ini menjadi intervensi yang benar-benar harus kami lakukan betul. Tapi tidak mengesampingkan pengembangan minat bakat siswa. Ini boleh bagus begitu kalau mau sampling antara minggu pertama dan minggu ketiga literasi, kemudian kedua untuk mengembangkan minat bakat, jadi untuk arti permukaan biasanya ini juga tetap harus kita jaga juga. Terus Bu, apa kira-kira masukan dari Bu untuk motivasi murid biar dia pede kan Bu ya, apa mengenalkannya. Jadi kira-kira apa ya Bu ya yang bisa kita lakukan apa bersama mereka gitu, memotivasi supaya mereka tertarik untuk yang mau ini sih, untuk minat bakat khususnya gitu. Kadang-kadang kan anaknya masih malu Bu, atau ada daya tariknya gitu. Yang jelas kan support guru itu harus ada, kemudian wali kelas, ya. Wali kelas juga harus terlibat langsung biar anak-anak ini lebih semangat, kemudian dia bisa berani untuk menampilkan apa minat bakatnya dan dijadi. Dan kadang-kadang anak-anak ini kalau nggak dipancing dia Pak, kadang-kadang dia malu-malu, benar Bu. Dan sebenarnya dia punya bakat, ternyata jadi terpendam bakatnya nggak keluar. Gitu. Makanya kalau Bapak sampaikan dieksplor, jadi ekspos ya, gitu. Dieksplorasi dan bakatnya keluar itu lebih baik. Apalagi kalau ada support orang tua. Jadi kita bisa libatkan juga orang tua karena untuk mengembangkan minat bakatnya tidak cuma sekolah. Nah, jadi kan orang tua itu wajib memberikan motivasi yang besar kepada anaknya, ya mungkin di rumah dan juga kalau ada kesempatan di sekolah itu mau mengeksplorasi itu lebih baik berarti dia akan lebih cepat berkembang apa yang minat bakat dimiliki oleh anak itu. Berarti ya ini bisa kita sampaikan juga Bu ya, sosialisasi kepada orang tua. Ya,
dan ibu kan nanti ada agenda jumpa orang tua kan bu. Bahwa saya seperti pada saat kita mengundang orang tua, Ya, bisa sesuai gitu bu ya. Iya. saya Pak. Nanti dari Bapak juga mungkin ada trik-trik lain lagi. Mungkin pada saat kan sekarang kan bergiliran ya tampilannya Ya, dari rencana per kelas saya kelas ya. kelas, tetapi mungkin dalam satu kesempatan bisa divariasi dua kelas, kelas ini dan kelas Ah, ini. Jadi kita kan karena kelas kita tuh banyak, 31 rombel, jadi kalau ada dua kelas ya empat pak. Karena kan mau dapat gilirannya nanti kelamaan. Kemudian mungkin kalau memang sangat diperlukan bisa ditambah juga di hari yang berbeda. Misalnya di hari Kamis setelah itu bisa juga. Kalau memang sangat diperlukan. kalau untuk apa bu? Sabtu tadi Karena kalau apresiasi kepada anak ya apresiasi itu banyak ya sebenarnya. Kita sudah memberikan sertifikat, tapi selain sertifikat kan namanya apresiasi itu anak itu ditepuk tangan, kemudian beri pujian, kemudian dengan diberikan poin nilai, atau nanti berapa kali dia tampil itu diberikan penghargaan yang sifatnya edukatif saja. Ya. tapi kalau bisa kita kasih sertifikat bu ya. Pilihan itu bu gimana? Kalau dia bisa tampil beberapa kali, kemudian ada kriteria dari kita dibuat patokan, misalnya, kalian dia bisa tampil berapa kali, baru kita keluarkan sertifikat menjadi apa namanya ya, sertifikat bahwa dia memang layak. Bang layak dan aktif mengikuti ya. Itu akan lebih real, otentik dibandingkan hanya yang sifatnya tiba-tiba. Karena kan dia terus menerus. Iya. Iya bu, saya terima kasih juga. Berarti bu, apa namanya itu kalau bisa berarti biasanya bakat tuh apa aja bu ya? Ya, apa aja. Ya dibatasi. Yang dibatasi bisa sebenarnya bisa olahraga, bisa seni, bisa dari akademik sebenarnya. Tapi Bapak selama ini apa yang sudah ditanggapi? Jadi ke apanya? Seni. Iya, bukan ya bukan sama apa anaknya itu sekarang mungkin Maunya apa? anak tuh mungkin banyak ya mengandungi masih seni dan apa gitu ya. Mungkin mereka tuh masih punya apa potensi lain. Cuman kita dulu bisa untuk apa Kemudian ya model ataupun masa penggugahan seni mereka tuh. sifatnya olahraga. Ya. Seperti kemarin gue dapat apa karena kan nggak ada yang bisa pantomim gitu kan, walaupun nggak ada ekskulnya gitu kan. Terus anak yang bisa bercerita Sebenarnya itu ada di dalam bahasa Indonesia berbicara. oh Berpidato gitu. Sebenarnya terkait dengan itu cerita pidato storytelling kan, kalau di bahasa Inggris. Ya harusnya. ya lah Bu. Tapi kan mungkin nanti saya apalagi mbak teman-teman tuh berembuk diskusi dengan Oke Pak. terima kasih banyak ya Bu, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sandi. Pagi. Izin Pak Sandi, dari bagian kesiswaan saya ingin diskusi Pak Sandi apa kita satu bagian kesiswaan. Ini tentang apa menyambut baik gagasan Bu Wagi kepala sekolah. Kan ada gagasan beliau satu siswa satu prestasi ya. Betul. Satu prestasi atau satu siswa? Satu siswa. Satu siswa satu prestasi. Satu prestasi ya. Jadi saya ada ide juga bagaimana kita dari kesiswaan dapat mengembangkan minat bakat ini ya kan untuk untuk melihat, mengetahui dan mendapatkan prestasi siswa itu. Nah, jadi ada rencana kita manfaatkan hari Selasa pagi, karena kan hari Selasa pagi ibu kepala sekolah bilang ada waktu itu 40 menit 1 JP dimanfaatkanlah untuk kegiatan anak. Sementara kan biasanya di Selasa ini kan kegiatan literasi. Nah, kalau bisa berbagi untuk mengembangkan potensi minat bakat anak, gimana Pak Sandi? Iya, menurut saya bagus Pak. Jadi gini,
kita kan banyak kegiatan di sekolah nih Pak. Iya. Jadi kalau memang tujuannya adalah mencari satu siswa satu prestasi, itu kita yang istilahnya kita sebagai kesiswaan kan memang mencari momen yang paling pas, Iya. di mana kegiatan sekolah ini kan memang cukup banyak. Betul. Nah, salah satunya kan memang disediakan di hari Selasa. Iya. Itu bergiliran antara yang kita ketahui ada literasi, Iya. kemudian ada anti perundungan, Iya. kemudian Betul. data sendiri. Iya. Nah di situ saya rasa sudah cukup baik, dapat kita mengeksplor kemampuan anak-anak kita, Iya. yang mana kita melihat penampilan anak-anak itu kan memang tidak dibatasi Pak, ya, Benar-benar. tidak dibatasi. Oke Pak, setuju. Jadi yang Bapak kata-kata tadi ekspor itu saya tertarik juga Pak. Jadi untuk menggali kan Pak ya, Iya. menggali dan mengembangkan potensi anak ekspor. Jadi kita buat kegiatan potensi siswa, ya kan? Kalau bisa disingkat ekspor lagi tuh Pak ya. Iya. Dan juga Bapak tadi sudah menginspirasi ya minat bakat ini, segala minat bakat yang ada pada siswa lah yang bisa ditonjolkan, karena kadang-kadang di eskul kan terbatas Pak ya. Memang banyak eskul kita, cuman kadang-kadang ada yang anak tuh yang ada bakat yang terpendam pada dirinya, dan ini perlu dikembangkan. Artinya multi talenta lah Pak ya. Artinya tidak di-sekat oleh eskul yang ada. Apapun bakat minatnya kalau bisa ditampilkan. Gimana Pak? Ya, kalau saya setuju Pak, kalau punya ide itu, karena anak yang punya kemampuan ini belum tentu anak ini suka gitu. Ya, Pak. benar, Jadi benar. kan mereka kan punya kemampuan yang tidak dimiliki juga orang lain. Iya. Nah inilah saya rasa gagasan ini cukup baik dan sangat mendukung. Kalau mengeksplor siswa itu, pasti siswa yang lain menjadi terpacu dan termotivasi. Pak, oke. Pak? Mungkin saya minta arahan lah dari Bapak ya. Kira-kira setelah ini tahapnya ke apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah ke pengurus OSIS, kan kita minta bantuan pengurus OSIS Pak, atau tekniknya gimana kira-kira? Ya, saya rasa juga selain melibatkan OSIS, kan kita juga perlu bantuan guru-guru yang Guru-guru Pak ya? mengembangkan yang kemampuan guru-guru yang Boleh. punya juga kemampuan di bidang-bidang keterampilan ataupun bidang-bidang skill-skill siswa. Jadi saya rasa kalau ada dukungan dari guru, kepala sekolah, kemudian dari siswa sendiri yang berminat kuat, itu pasti hasilnya pasti memuaskan. Jadi nanti diskusi dengan kepala sekolah Pak ya. Itu udah pernah saya lakukan sih. Nanti ini penguatan. Kemudian guru keseluruhan mungkin juga khususnya wali kelas Pak ya, kan ini Ya. biar disapa sama apa. Jadi nanti dengan OSIS, kemudian tekniknya Pak gimana ya? Siapa yang tampil atau bagaimana untuk ini mengelolanya gimana kira-kira? Ya, mungkin kita berbagi Pak ya. Iya. Artinya mungkin saran saya, kan siswa ini banyak kelas. Artinya Iya, oke. kita banyak kelas, mungkin kita 31 rombel. Iya, 31 saya rasa ada baiknya kita kasih kesempatan misalnya kelas 7 dulu. Nanti Bergilir Pak ya? bergilir. Per kelas. Oke. Kelas. Jadi nanti saya juga bincang sama OSIS, kalau bisa mereka mengelola bergilir per kelas, biar maksudnya dapat semua Pak ya. Iya. Bisa mudah-mudahan tercover gitu, ya kan? 31 rombel itu mudah-mudahan cukup lah untuk bergilir sekali sebulan. Terus Pak, kira-kira ada nggak tip-tip lain ataupun motivasi biar anak ini agak terdorong, terpacu, kan kadang-kadang anak ini dari kasih kesempatan juga kan agak ogah-ogahan gitu. Iya. Bagaimana motivasi kita Pak ya, kira-kira triknya untuk supaya mereka berharga lah, dan ada apa gitu ya. Oke. Kalau menurut saya Pak, kita juga memberi kesempatan pada siswa yang sudah punya prestasi untuk tampil dulu, jadi memotivasi. Setelah itu baru kita kasih kesempatan siswa-siswa yang dari per kelas itu. Nah setelah itu nanti mungkin kita berikan penghargaan apa gitu. Penghargaan berupa apa tuh Pak? Ya penghargaan bisa
piagam seperti itu. Oh, oke, piagam Pak ya. Sertifikat kan? Sertifikat. Ya, saya rasa kalau anak-anak tuh dikasih reward, dikasih penghargaan, saya rasa anak tuh termotivasi lah. Termotivasi. Ya, terima kasih Pak Sandy. Ya. Mudah-mudahan saya mohon dukungannya Pak Sandy, mudah-mudahan terlaksana. Ini kan untuk anak kita, untuk sekolah kita juga. Semoga ini jadi pencerahan kita semua. Terima kasih Pak Sandy. Terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Teman-teman saya yang baik hati, Bu Eka Yusniam, Ketua Kombel, Bu Cica, Bu Ria, dan Pak Arif. Ini saya ingin mengajak kantor diskusi karena saya kepingin bagaimana kita dapat berkolaborasi bersama, ya kan, untuk terutama memajukan anak-anak kita, ya termasuk dalam memajukan sekolah, karena kalau intinya anak kita, jadi endingnya nanti ke sekolah. Nah, di sini saya ingin mengusulkan untuk teknik ataupun strategi untuk mengembangkan minat dan bakat murid Bu Eka, ya kan? Minat dan bakat murid yang memang sekarang ini sudah ada program kita itu, ada eskul ya Bu Eka kan, ada pengembangan minat bakat di luar sekolah. Nah, sekarang saya ingin bagaimana sekolah kita ingin membuat ataupun menyediakan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat. Jadi ada yang saya pikirkan, yaitu membuat wadah ataupun waktu ataupun program ya di sekolah pada hari Selasa itu kan bisa dipakai, yaitu hari Selasa pagi karena kan ada literasi. Jadi kalau bisa jangan literasi semua. Jadi 1 bulan sekali ataupun minggu keduanya, bagaimana kalau di situ tempat pengembangan minat dan bakat, ya kan? Yang semacam eksplorasi potensi siswa atau ekspos gitu. Nah, saya mohon tanggapan teman-teman, ya kan, gimana masukannya tentang pengembangan ini, gimana apakah kira-kira bisa kita dukung atau ada masukan lain? Mohon bantuannya. Ya, mereka dulu, mereka. Oke, terima kasih Pak Arijal. Luar biasa ya Pak, setelah beberapa bulan ya Bapak mengikuti program Guru Penggerak ya. Kami ya, terutama guru-guru begitu banyak merasakan perubahan dan aksi-aksi nyata Bapak yang sungguh berdampak sekolah ya. Dan kami juga merasakan begitu banyak juga berdampak kepada diri Bapak sendiri ya. Dan seperti ini Pak, ada program Bapak yaitu eksplorasi potensi siswa. Ya Pak, ini sangat luar biasa ya wadah ini, di mana melalui wadah ini diharapkan para siswa itu mempunyai tempat ya untuk mengeksplor kemampuan mereka, terutama dalam minat bakat, dan memberikan kesempatan yang sama yang seluas-luasnya kepada siswa untuk melakukan sesuatu ya, maksudnya yang berdampak lah, yang bermanfaat ya, yang bisa nantinya juga menjadi motivasi kepada teman-temannya yang lain. Jadi Pak, kami ya guru-guru sangat mendukung kegiatan ini, karena dengan program baru Bapak ini saya lihat siswa sangat antusias menyambutnya, karena masing-masing kelas Pak kalau kan diberikan kesempatan ya. Nah, jadi disinilah waktu siswa itu, kesempatan siswa itu untuk berbuat, untuk berbuat sesuatu dan berdampak dan bisa menggali potensi yang mereka miliki. Terima kasih mereka ya atas masukannya dan juga ya dukungannya, karena kan ini untuk kita juga, untuk anak kita ya kan, sekolah kita juga. Nah, mereka kan kita tahu memang di sekolah lain itu ada tuh namanya kalau nggak salah pensi ya, penampilan seni ya. Jadi kalau menurut saya mereka mengadakan tuh hanya event tertentu, ya kan Pak, event kelas meeting atau lomba gitu ya, dan hanya bakat seni saja. Jadi
kalau bisa expose ini Bu Eka continue setiap bulan tanpa ada event apapun, tapi murni untuk mengembangkan anak-anak, ya, dan juga hiburan kan, dan tidak milih bakatnya ajarnya apa, baik dia seni, maupun dia selain seni, umpamanya dia jago matematika Bu Eka, gak apa-apa dah dia berbagi saat itu, mungkin dia potensinya di situ. Saya akan mengajarkan trik cara berhitung yang cepat kan Cica kayak gitulah kira-kira ya, atau ada sulap walaupun nggak ada apa di sini, nggak ada ekskulnya kan, nah, tapi mereka mau. Nah, gimana yang lain Bu Rian, Bu Cica gimana? Bicara teknik boleh, bicara masukannya, idenya juga boleh, silakan Pak. Pak, kalau yang ini Pak, yang apa sih namanya? Tadi kan ada yang selain seni. Kalau yang misalkan yang model tadi pelajaran, itu modelnya nanti kayak gimana kira-kira Pak? Atau yang misalkan olahraga itu nanti kira-kira modelnya gimana? Mereka bisa berbagi di depan itu ya Pak ya? Iya. Jadi Bu Ria ya menyesuaikan dengan tempat yang ada Bu Ria ya. Tapi yang penting dia itu menampilkan potensi dan minat bakatnya ya. Kalau macam berbagi juga boleh ya kan. Kalau nggak salah di TV dulu ada semacam seperti Deddy Corbuzier tuh, kan dia menunjukkan kecanggihan otak dia, cara menghitung cepat gitu kan. Ya pamannya ini nomor apa pamannya segitulah macam itu ilustrasi saya sih. Kalau anak-anak mungkin saya akan menyampaikan tentang cara perkalian 5 ke atas sampai 5 ke 9 dengan tangan gitu ya kan. Nah, boleh aja kan gitu. Yang dia sukai. Jadi lintas apel apa aja, lintas eskul juga ya kan. Nah, apa aja yang dia punya lah gitu ya. Dia sebenarnya berpotensi ngomong aja gitu, tapi ada wadahnya ya kan. Mau bercerita dia dongeng, nah kita kasih silakan, berbalas pantun juga ya kan. Kalau olahraga kira-kira gimana? Olahraga kan, nah itu yang saya juga bingung kan. Tapi paling tidak ya. Kalau misalkan olahraga mereka menunjukkan gitu Pak, misalkan kan misalkan main bola itu istilahnya mereka jagingnya gitu. Jadi apa? Kayak ini Apa jaging itu apa sih? namanya? bola. Iya kan? Iya, yang boleh dribble bola aja gitu ya. Iya, paling gitu. tidak menendang bola ke atas, mungkin banyak gitu ya. Istilahnya Ya ada tuh istilahnya tuh, dribble bola. jogging ya kalau nggak salah kan? Ya ada tuh, anak kita pernah tuh nanti kayak gitu. semuanya 50 kali dia bisa gitu. Iya gitu ya. Nanti menarik minat. Iya, gitu itu kan. maksud saya. Siapa tahu ada yang gimana sih caranya Iya, gitu. iya. Jadi walaupun yang suka bola kaki silakan, kalau bisa tampil menyesuaikan dengan apa, mungkin ngajari taktik boleh, ataupun memperagakan cara demo mengangkat bola gitu ya kan. Nah, mungkin gitu ya. Oke ya, saya setuju. Ya. Tapi Pak ini masukan aja Pak terkait dengan pelaksanaannya. Ya ini kan harus butuh kolaborasi juga dengan wali kelas supaya artinya kan penampilan anak itu biar merata dan maksimal. Jadi kalau bisa Pak, kami wali kelas, terutama wali kelasnya itu dikonfirmasi, ada informasi supaya lebih maksimal dan merata Pak. Gitu. Terima kasih masukannya Bu Eka. Ya perlu kolaborasi dengan Ya wali kelas biar juga mensupport ya Bu Eka ya. Karena memang saya tengok kan kalau anak-anak kadang-kadang nggak nggak merata, kurang maksimal ya kan. Nah ada usulan teknik yang lain kira-kira untuk memotivasi anak supaya mau untuk menampilkan gitu. Mungkin ada juga bentuk apresiasi ya Pak ya. Oke. Mungkin memberikan piagam yang terbaik. Jadi artinya sehingga berupa piagam jadi merupakan apresiasi tersendiri bagi anak-anak juga. Oke, baik. Ya. Yang berani Iya kan? Yang sudah tampil kita kasih sertifikat ya. Mungkin mereka agak beberapa kali lah, atau 3 kali baru kita kasih, karena kalau setiap nanti banyak kali kan. Dia berarti dia sudah betul-betul mahir di bidangnya, dan 3 kali kan udah dia kita kasih sertifikat. Oke baik, terima kasih. Pak. Ada lain? Oke lah ya. Bu Cica oke ya, Bu Ria. Oke ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, semoga sukses kita bersama. Oke, Terima sukses kasih. buat Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Baik ya. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ananda OSIS dan juga dari Ananda murid SMP 6 ya, masih juga kita mengharapkan ya semua anak-anak yang lain. Nah, ini Bapak mau diskusi pada kalian ya tentang pengembangan minat dan bakat ya, Jason. Tentang pengembangan minat dan bakat di SMP 6. Bapak ingin tahu kira-kira apa masukan kalian untuk mengembangkan minat dan bakat di SMP 6 ya. Nah, Bapak ada ide ataupun usulan ya, seperti yang kita lakukan yaitu pada hari Selasa, kalau bisa anak-anak dibuat penampilan, karena kan hari Selasa itu kan ada waktu kita untuk seluruh murid, di situ boleh untuk literasi, untuk perundungan. Nah, kita mau buat rencana hari Selasa minggu keduanya setiap bulan untuk mengembangkan minat dan bakat murid ya. Kalau Bapak sebut itu eksplorasi potensi siswa. Nah, Bapak mau dengarkan tanggapan dari kalian dulu, gimana kegiatan ini? Ya, apa tanggapan kalian? Atau ada nggak usulan lain? Gimana? Ini dulu ya tentang wacana untuk laksanakan ekspos ini. Mulai dari siapa dulu? Ramzi gimana? Menurut saya bagus itu kegiatan Selasa, karena dengan adanya ekspos setiap murid bisa mengekspresikan minat dan bakat mereka, terutama bagi yang berstudi 8 dan 9. Oke, terima kasih Ramzi, Ketua OSIS ya. Ada yang lain? Tanggapin? Sasa coba. Kayaknya Sasa mau ngomong. Dari saya ekspos itu bagus karena bisa bagi siswa yang memiliki minat dan bakat mereka bisa terekspos sama sekitar. Ya, oke. Terima kasih Ramzi, Salsa, dan OSIS ya. Jadi Bapak mohon bantuan kalian ya, kita untuk melaksanakan ekspos ini, eksplorasi potensi siswa. Kita sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, mungkin 1 bulan sekali aja ya. Nah, eksplorasi potensi siswa ini untuk menampilkan, mengembangkan minat bakat. Memang di sekolah kita ada ekskul ya, tetapi ekskul kadang-kadang nggak ditampilkan, ya kan? Hanya untuk kalangan sendiri ataupun ada untuk lomba-lomba gitu. Nah, rencana ekspos ini adalah untuk ditampilkan, ya kan, diketahui oleh orang lain, agar murid tahu dan guru-guru juga tahu gitu ya, bahwa anak itu punya potensi. Dengan wadah seperti itu, mudah-mudahan yang punya potensi mau menampilkannya dan dia tahu bahwa dia itu punya potensi. Nah, ekspos di sini bukan tidak dibatasi ya, tidak dibatasi minatnya apa, potensinya apa. Bukan hanya bidang seni dan olahraga saja gitu. Kan biasanya kan ada pentas seni kan. Pentas seni berarti kan penampilan seni aja kan. Nah, kalau di ekspos ini semua anak yang punya bakat itu, apalagi program sekolah yaitu 1 siswa 1 prestasi. Jadi apapun potensi dia, apapun minat bakat, mau sulap kah, ya kan, mau pantomim, mau hanya menyampaikan kisi-kisi ya, ataupun cara berhitung yang cepat, matematika ya, apa saja yang dia mau kembangkan, kalian balik inilah ruang. Nah, tolong kasih tahu itu, sosialisasikan kepada teman apa saja ya, boleh ditampilkan, ya kan. Nah, sekarang mekanismenya ataupun caranya gitu ya, tekniknya bagaimana bagusnya? Teknik
ekspos ini? Ada apa? Ada usulan? Linda, gimana teknis atau usul? Ya. Rosa, gimana? Atau Ramzi lagi gimana? Teknisnya bagus. Saya teknis yang bagus dan menjalankan minat bakat itu seperti yang kemarin dilakukan, setiap anak yang telah menampilkan minat dan bakatnya diberikan apresiasi supaya semakin semangat. Diberikan apresiasi bagi yang aktif ya, Yang sering menampilkan minat dan yang bakat. sudah menampilkan minat bakat. Berarti setiap orang yang sudah menampilkan. Iya Pak, misalnya yang sudah aktif sekali dua kali menampilkan minat bakat yang sama tapi yang bervariasi. Maksudnya yang sama tapi bervariasi gimana maksudnya? Misalnya gini Pak, contoh Ya. penampilan sebelumnya mereka melakukan pantomim. Nah, Nah, saat mereka melanjutkannya pantomim di bulan selanjutnya, mereka melakukan inovasi. Pak. yang berbeda. Iya, Pak. Berarti multi talenta ya. Iya. Bagus juga nih idenya. Jadi kita berikan apresiasi atau reward ya kepada anak yang tampil, terutama yang sudah beberapa kali tampil dan berbeda ya. Kalau sama gimana? Kalau sama, ya boleh kita kasih apresiasi. Ya, kalau udah 3 kali lah ya. Nah, oke. Ada masukan dari Ramzi yang sudah 3 kali tampil walaupun sama kita kasih apresiasi. Mungkin apresiasinya bukan apa yang muluk-muluk ya, hanya sekedar aja ya. Terutama kita kasih sertifikat ya dan sekolah. Kemudian yang tampil dia berbeda dengan bulan berikutnya, berarti dia multi talenta. Ada lagi usulan yang lain? Teknik kita melaksanakan ekspos tadi dengan cara memberikan apresiasi. Ada lagi nggak kira-kira untuk supaya murid itu termotivasi lah, termotivasi mau dia kan sekarang kayaknya kurang mau karena kurang menarik atau gimana ya? Ada nggak cara lain kalian usul? Orang ada usul? Aura, Aira, Putri, siapa? Rizka, Rizka yang tadi ya. Ada suka? Soca? Berarti untuk sementara ini melaksanakan ekspos kita setuju ya, sepakat. Itu dilaksanakan bergilir ya? Iya Pak. Ya Sasa, bergilir. Bagusnya per kelas sih Pak. Per kelas. Ya biar penontonnya juga nggak ngelihatnya nggak itu aja yang nampil orang. Oh iya. Jadi kalau bisa bergilir per kelas ya, biar yang tampil itu aja dan juga semangat untuk kelas masing-masing ya kan. Semua dapat giliran. Semua dapat giliran. Oke, Cinta. Ada yang lain? Yang ngasih ide? Coba respons. Ya, kalau nanti ada ide lain, terus tahu Bapak dan kita akan segera semangatkan lagi melaksanakan untuk ekspos ini ya. Setiap hari Selasa minggu keberapa? Minggu kedua setiap bulan ya. Ya semoga kalian juga pengelola OSIS juga kalau bisa tampil juga ya, apapun. Ucapin ada bakat ngaji kan ya, ajar kasih tahu kan satu irama aja boleh Coca ya. Nah, si Ramzi bakatnya apa, minatnya apa, coba kamu mau tanya dulu. Ini ketua OSIS kan harus jadi contoh kan. Udah pernah nggak ditampil? Kalau saya ini Pak, atlet nggak bisa. Bisa, atlet apa? Saya main badminton. Badminton. Kamu nanti tampil akan datang menerangkan cara main badminton yang baik dan benar ya. Bagus. Jika perlu kamu bawa trik ya, atau trik gini aja. Apa namanya ini? Kalau gini aja. Ini apa namanya? Kontrol.
kontrol. Jadi tolong kamu tampil ya, Bapak kasih langsung apa. Kamu nggak usah 2 kali tampil, 1 kali aja kita kasih sertifikat. Karena dia ketua OSIS dan juga harus mencontoh ya. Ada lagi mau ketua OSIS yang mau tampil selain dia? Biar Bapak kasih langsung apa? Siapa? Nyanyi Pak. Nyanyi. Udah berapa kali tak? Kan waktu nari ada apa? Tampil. Si Aura tampil waktu bakat minat enggak? Waktu MPLS Pak. Waktu MPLS enggak, bakat minat. Tampil ya? Tampil ya. Dari Bapak kasih apa? Dinda bisa apa sih? Bahkan mau apa, cenderung minatmu kemana? Suka pakai? Hah? Nyanyi? Nyanyi apa ya? Akan datang ya? Dinda nyanyi, pokoknya nausis. Si Ramzi Badminton, Toja, irama baca Quran, Sasa nyanyi, orang nari, ya. Tunggal atau apa? Solo atau bareng? Sama siapa? Jangan kasih ya, udah tahu ya. Rizky mau? Apa Rizka? Rizka mau? Oke, terima kasih Ananda. Ya, semoga ini pengalaman yang berharga bagi kalian ya. Dan untuk memajukan SMP 6. Bapak ucapkan terima kasih kepada OSIS, tolong bantu untuk melaksanakan ekspos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.